Om Swastiastu, berjumpa lagi dalam channel Arya TBDS, di mana pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi pola bilangan. Nah, di mana pada materi pola bilangan di sini merupakan materi kelas 8 semester 1 pada bagian awal. Nah, adapun topik bahasan yang akan saya bahas pada video pembelajaran ini adalah pola dan suku-suku barisan bilangan. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita simak video pembelajarannya. Oke, kita awali dengan ayo mengamati. Kita amati terlebih dahulu kalender pada tahun 2018 pada bulan Januari di sini. Kita perhatikan tanggal pada hari Senin. Tanggal pada hari Senin itu terdapat tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29. Lalu apa sih hubungan antara tanggal-tanggal ini pada hari Senin ini? Nah, kita perhatikan. 1 ke 8 itu selisihnya adalah 7 hari atau bedanya adalah 7 bilangan. 8 ke 15 itu adalah selisihnya 7 bilangan atau 7 hari juga. 15 ke 22 itu selisihnya juga 7 hari atau 7 bilangan. 22 ke 29 itu selisihnya juga 7 hari atau 7 bilangan. Maka akan terbentuk sebuah pola seperti ini. Bilangan-bilangan pada setiap hari Senin membentuk sebuah pola lebih 7 dari bilangan sebelumnya. Kita perhatikan 8 dia lebih 7 dari bilangan 1. Jadi 1 ke 8 itu ditambah 7. Lalu 8 ke 15 itu ditambah 7. 15 ke 22 itu tambah 7. Dan 22 ke 29 ditambah 7 juga. Nah, tujuan kita menemukan pola-polanya ini adalah untuk mempermudah kita menemukan barisan berikutnya, atau kita menemukan barisan yang selanjutnya. Kita ambil contoh lagi satu. Kita ambil tanggal pada hari Rabu. Tanggal pada hari Rabu itu adalah tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24, dan kita anggap belum mengetahui tanggal setelahnya. Nah, kita perhatikan di sini. Pada bilangan pertama itu menunjukkan angka 3. Pada bilangan yang kedua itu menunjukkan angka 10. 3 ke 10 itu selisihnya 7 bilangan juga. Lalu 10 ke 17 sama, selisihnya 7 bilangan juga. 17 ke 24 itu selisihnya juga sama, 7 bilangan. Maka dapat kita simpulkan bilangan berikutnya setelah tanggal 24 itu adalah ditambahkan 7. 24 ditambah 7 adalah 31. Maka tanggal-tanggal pada hari Rabu pada bulan Januari tahun 2018 itu adalah tanggal 3, 10, 17, 24, dan tanggal 31. Nah, seperti itu pemahaman awal mengenai pola bilangan. Oke, yang berikutnya. Jika bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda koma seperti 1,8, 15, 22, 29 disebut sebagai barisan bilangan. Nah, jika bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda tambah seperti 1 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 22 ditambah 29 sama dengan hasilnya, itu disebut dengan deret bilangan. Nah, jadi sini yang membedakan barisan bilangan dengan deret bilangan itu adalah pemisah dua bilangannya. Jika pada barisan bilangan itu pemisahnya adalah tanda koma, maka pada deret bilangan itu pemisahnya adalah tanda tambah. Seperti itu observasi awal kita atau pengamatan awal kita untuk materi pola bilangan di sini. Langsung kita masuk pada topik bahasanya, yaitu adalah pola dan suku-suku barisan bilangan. Nah, pada pola dan suku-suku barisan bilangan itu kita akan mulai dari mengenal contoh aturan barisan bilangan. Dalam contoh aturan barisan bilangan di sini terbagi atas 4. Yaitu yang pertama ada barisan dengan aturan ditambah. Sesuai dengan namanya, ditambah, maka barisan aturan sini adalah ditambahkan. Di mana barisan dengan aturan ditambah sini terbagi atas 3. Oke, yaitu ada barisan bertingkat 1, lalu barisan bertingkat 2, dan barisan bertingkat 3. Kenapa dia bisa dikatakan bertingkat 1? Karena hanya dengan tingkat 1 dia sudah menemukan pola barisan yang sama, yaitu tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, seperti pada gambar di sini. Lalu pada tingkat 2, mengapa dia dikatakan barisan bertingkat 2? Kita perhatikan, untuk menemukan pola yang sama, dia membutuhkan 2 tingkatan, yaitu tingkatan pertama dia belum sama, pada tingkatan kedua dia sudah sama. Maka kita dapat menentukan bilangan yang berikutnya melalui pola bilangan yang bertingkat 2 di sini. Oke, yang ketiga, barisan bertingkat 3. Kenapa dia namanya bertingkat 3? Karena untuk menemukan pola yang sama, dia membutuhkan 3 tingkatan.
Pada tingkatan pertama dia belum sama, tingkatan kedua dia belum juga sama, tingkatan ketiga dia sudah sama dengan cara ditambahkan 2 seperti ini, sudah digambar di sini. Nah, semoga dapat kalian pahami. Ini untuk barisan dengan aturan ditambah. Lalu yang kedua, barisan dengan aturan dikali. Kita perhatikan di sini, sesuai dengan namanya dikali, maka barisan bilangan tersebut akan dikalikan dengan sebuah bilangan sehingga membentuk pola yang sama. Kita perhatikan di sini pada gambar dia dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, menemukan pola barisan bilangan yang sesuai. Nah, 3 kali 2 6, 6 kali 2 adalah 12, 12 kali 2 adalah 24, 24 kali 2 adalah 48. Oke, seperti itu untuk barisan dengan aturan dikali. Yang berikutnya barisan dengan aturan dipangkatkan. Sesuaikan dengan namanya adalah dipangkatkan, maka barisan tersebut akan dipangkatkan. Kita perhatikan di sini. 1 dipangkat 3 adalah 1, 2 dipangkat 3 adalah 8. 3 pangkat 3 adalah 27, 4 pangkat 3 adalah 64. Maka barisan setelah 64 ini adalah, atau bilangan setelah 64 ini adalah bilangan yang ke-5 dipangkatkan 3 menjadi 125. Barisan bilangan yang dipangkatkan sini adalah 1, 8, 27, 64 dan 125. Seperti itu untuk barisan dengan aturan dipangkatkan. Lalu barisan Fibonacci. Nah, di mana barisan Fibonacci ini diambil dari nama pencetusnya atau nama penemunya, yaitu adalah Leonardo Fibonacci. Di mana aturan mainnya adalah dimulai dari suku ketiga. Setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Kita perhatikan suku ketiga di sini adalah 2. Nah, 2 ini diperoleh dari 2 suku sebelumnya, yaitu 1 ditambah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Lalu 3 sama juga. 2 suku sebelumnya 1 tambah 2, 5. 2 suku sebelumnya 2 ditambah 3, 8. Sama juga, 5 ditambah 3. Lalu 13, 5 ditambah 8. Lalu yang berikutnya adalah 8 ditambah 13, hasilnya 21. Nah, seperti itu untuk barisan Fibonacci. Jadi dia dimulai dari suku ketiga dengan aturan mainnya. Suku ketiga didapat dari 2 buah suku sebelumnya. Nah, seperti itu untuk mengenal contoh aturan barisan bilangan. Yang berikutnya kita akan masuk pada pengertian pola dan barisan bilangan. Barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan dan bilangan cacahan. Sebagai bilangan urutan, secara umum, urutan suku-sukunya diberi lambang U1, U2, U3, U4, dan seterusnya yang bermakna sebagai urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan urutan seterusnya. Selanjutnya, setiap bilangan yang diurutkan ditulis berjajar dan sebagai pemisah di antara 2 suku yang berurutan digunakan tanda koma. Seperti pada barisan bilangan berikut ini. 3,6, 9, 12, 15. Dengan banyak sukunya tak terhingga karena di sini ada titik-titik. Jadi menandakan dia tak terhingga. Lalu kita perhatikan, 3 ini merupakan suku pertama atau urutan pertama. Lalu 6 itu merupakan suku kedua atau urutan kedua. 9 merupakan urutan ketiga. 12 merupakan urutan keempat. 15 merupakan urutan kelima. Lalu tak terhingga di sini kita masukkan sebagai urutan ke N karena kita belum ketahui urutan keberapa tersebut. Oke, itu untuk pengertian pola dan barisan bilangan. Yang berikutnya kita masuk pada barisan bilangan khusus dan pola-polanya. Nah, jadi di sini jika kalian menemukan sebuah barisan bilangan yang menyerupai barisan bilangan khusus di sini, kalian bisa menggunakan atau kalian bisa mencari barisan bilangan berikutnya menggunakan persamaan umum yang terdapat pada barisan bilangan khusus di sini. Di mana persamaan umum pada barisan bilangan khusus di sini berbeda-beda. Jadi barisan bilangan khusus di sini terbagi atas 6. Yang pertama barisan bilangan asli, di mana persamaan umumnya kita dapatkan dengan barisan ke N sama dengan N. Contohnya kita misalkan ini adalah barisan pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Oke, 5 dan 6. Nah, lalu kita ingin mencari barisan yang ke-7. Barisan yang ke-10 misalnya. Maka barisan ke-10 kita dapatkan adalah sama dengan N-nya. N-nya adalah 10. Maka barisan ke-10 adalah 10. Itu untuk bilangan asli. Untuk barisan bilangan asli. Lalu untuk barisan bilangan ganjil.
kita tinggal cari dengan persamaan umumnya. Persamaan umumnya adalah bilangan barisan ke n sama dengan 2n dikurangi 1. Jadi n di sini kalian ganti dengan pola bilangan keberapa. Misal seperti ini, pola bilangan pertama, pola bilangan kedua, ketiga, keempat, 5 dan seterusnya. Jadi berurutan ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tentukan polanya. Misalkan kita ditanya untuk pola yang ke-7, kita tinggal ganti n-nya dengan 7. Lalu n itu juga ganti dengan 7. Nah, seperti itu untuk barisan bilangan ganjil. Nah, yang berikutnya barisan bilangan genap. Nah, seperti ini bentuk polanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi pola pertama itu adalah 2, pola kedua adalah 4, pola ketiga adalah 6, pola keempat adalah 8, pola kelima adalah 10 dan seterusnya. Nah, untuk menemukan barisan bilangan yang ingin kita ketahui, kita dapat menemukan dengan persamaan umumnya, yaitu adalah barisan ke n sama dengan 2n. Nah, 2n di sini kita misalkan kita ingin menemukan barisan ke-20. Barisan ke-20 itu kita tinggal ganti n-nya dengan 20. 2 kali 20 itu adalah 2 kali 20 itu adalah 40. Maka barisan ke-20 itu adalah 40. Nah, itu untuk barisan bilangan genap. Lalu barisan bilangan segitiga, kita perhatikan di sini. Bentuknya tentu menyerupai segitiga. Untuk menemukan dengan cara langkah mudahnya atau dengan cara cepatnya, kita menggunakan dengan persamaan umumnya. Persamaan umum untuk barisan bilangan segitiga itu adalah barisan bilangan ke n sama dengan setengah dikali n dalam kurung n ditambah 1. Kita ganti n di sini dengan barisan bilangan keberapa. Misalnya kita cari dengan barisan bilangan, kita ingin mencari barisan bilangan ke-8. Kita ganti n dengan 8. Jadi n di sini kita ganti 8, 8, lalu kita selesaikan. Maka akan kita temukan hasilnya. Nah, yang berikutnya kita masuk pada barisan bilangan persegi panjang. Barisan persegi panjang itu sama juga caranya. Untuk cara mudahnya kita gunakan persamaan umum. Nah, di sini persamaan umumnya adalah barisan bilangan ke n sama dengan n dalam kurung n ditambah 1. Jadi kita ganti n-nya ini sesuai dengan pola bilangan keberapa. Jadi kita tanya misalnya pola bilangan ke-6, kita ganti 6, kita ganti n-nya dengan 6, 6. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Nah, cara mudahnya kita gunakan dengan persamaan umum juga. Jadi barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat untuk persamaan umumnya adalah bilangan ke n sama dengan n kuadrat. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa masing-masing barisan bilangan umum, masing-masing barisan bilangan khusus memiliki persamaan umum yang berbeda-beda. Seperti kita lihat tadi, 6 barisan bilangan tadi memiliki persamaan umum yang berbeda-beda. Jadi bisa kalian catat. Apabila kalian menemukan barisan bilangan yang menyerupai, atau kalian menemukan sebuah barisan bilangan yang menyerupai salah satu barisan bilangan khusus yang ada di sini, kalian bisa menggunakan cara langkah mudahnya, kalian menggunakan persamaan umum sesuai dengan barisan bilangan tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soal ini saya sudah menyiapkan 5 buah contoh soal. Oke, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Selesaikanlah soal berikut ini. Yang A, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan 3, min 7, 11, min 15, 19, dan 3 bilangan yang belum diketahui. Lalu yang B, isilah titik-titik dari pola bilangan 7, 13, 11, dan seterusnya 21, 19, 25, 23, 29. Oke, penyelesaiannya kita mulai dari yang A. Kita perhatikan pola bilangannya. Di sini ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Kita perhatikan di sini bilangan bulat positif, positif. Lalu bilangan bulat negatif, bilangan bulat negatif. Di mana pada masing-masing bilangan bulat di sini dia melangkahi satu buah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat positif melangkahi satu buah bilangan bulat negatif. Begitu pula satu buah bilangan bulat negatif melangkahi satu buah bilangan bulat positif. Maka langkah penyelesaiannya menuju pada bilangan sesuai dengan bilangan bulatnya. Jadi bilangan bulat positif kita menuju ke bilangan bulat positif. Jadi 3 ke 11. 3 ke 11 itu selisihnya adalah ditambah 6. Maaf, bukan tambah 6. 3 ke 11 itu ditambah 8. Lalu min 7 menuju min 15 adalah dikurangi 8. Nah, berikutnya 11 menuju 19 ditambah 8. Yang berikutnya 15
Nah, menuju bilangan yang di sini ya, yang belum kita ketahui. Jadi di sini bilangannya adalah bulat positif, ini bulat negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Maka polanya di sini adalah negatif, positif, negatif. Nah, yang berikutnya 15 menuju ke sini, maka bilangan bulat negatif. Maka dikurangi 8. 15 dikurangi min 15 dikurangi min 8, min 15 dikurangi 8 itu adalah min 23. Nah, yang berikutnya kita menuju bilangan bulat positif. Jadi 19 ditambah 8. 19 tambah 8 itu adalah 27. Nah, yang berikutnya untuk bilangan bulat negatif, 23 min 23. Min 23 dikurangi 8 adalah min 31. Nah, jadi hasilnya adalah min 23, lalu 27 dan min 31 untuk tiga bilangan yang selanjutnya, atau tiga bilangan yang belum diketahui. Nah, seperti itu untuk contoh soal yang A. Oke, yang berikutnya kita masuk pada contoh soal yang B. Contoh soal yang B, kita perhatikan di sini polanya adalah 7, 13, 11, titik, 21, 19, 25, 23 dan 29. Kita perhatikan di sini. Untuk polanya di sini ada peningkatan dan ada juga pengurangan. 7 ke 13 yang meningkat, 13 ke 11 yang menurun. Jadi bisa kita akali dengan 7 ke 11. 7 ke 11 itu selisihnya ditambah 4. Maka 13 ke sini juga ditambah 4. Nah, 13 sama 4 adalah 17. Lalu 11 ke sini itu adalah ditambah 4. 11 sama 4 adalah 15. Nah, lalu kita coba cek sekarang. 17 ke sini ditambah 4. 17 tambah 4 adalah 21, benar. Lalu 15 ke sini ditambah 4. 19, betul. Lalu 21 di sini tambah 4. Oke, betul. Lalu 19 ke 23 ditambah 4. Betul. Nah, yang berikutnya 25 ke 29 ditambah 4. Benar. Maka bilangan yang belum diketahui di sini adalah 17 dan 15. Nah, seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Yang berikutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua. Berdasarkan suatu barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan belum diketahui, tentukan pola bilangan ke-10. Oke, sebelum kita masuk pada penyelesaiannya, kita perhatikan barisan bilangan di sini. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Kita semacam pernah melihat barisan bilangan ini sebelumnya. Nah, di mana barisan bilangan ini merupakan salah satu barisan bilangan khusus. Nah, siapakah dia? Nah, salah satu bilangan khususnya adalah pola barisan bilangan persegi. Nah, di mana untuk mencari suku ke n atau bilangan ke n pada barisan bilangan persegi, itu dapat kita menggunakan persamaan umumnya adalah bilangan ke n sama dengan n kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa n di sini adalah 10. Maka ke 10 sama dengan n kuadrat. Kita ganti n dengan 10. 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi pola bilangan ke 10 pada bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36 adalah 100 untuk bilangan yang ke 10. Seperti itu untuk contoh soal yang kedua. Oke, yang berikutnya. Contoh soal yang ketiga, perhatikan pola noktav berikut. Kita perhatikan pada pola pertama ada 1 noktav, pola kedua ada 4 noktav, pola yang ketiga itu ada di sini ada 6, 4 tambah 3 7. Ada 7 noktav. Lalu pola keempat di sini ada 4, 7, 10, ada 10. Berapa noktav pada pola ke-18? Nah, kita perhatikan di sini. Jawabannya adalah dari gambar diperoleh banyak noktav pada gambar pertama. Ada 1 noktav. Gambar kedua itu ada 1 noktav ditambah dengan 3, atau kita jabarkan menjadi 1 ditambah 1 dikali 3. Nah, tujuannya kita mencari di sini adalah untuk membentuk polanya. Nah, lalu gambar ketiga
Gambar ketiga itu adalah ada 7 noktav. 7 noktav itu didapat dari 1 ditambah 2 dikali 3. 2 kali 3 adalah 6. 1 tambah 6 adalah 7. Betul. Oke, gambar keempat. Gambar keempat ada terdapat 10 noktav. Dapat dari 1 ditambah 9. 1 tambah 9 itu dijabarkan menjadi 1 ditambah 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 adalah 9 tambah 1 10. Kita perhatikan di sini sudah berurutan 1 2 3. Maka sudah kita temukan polanya. Nah, dari pola di atas, maka gambar ke-18 sama dengan kita dapatkan 1 sesuai dengan ini. 1 ditambah 17. Mengapa dia bisa 17? Kita perhatikan pada pola sebelumnya. Gambar keempat atau pola keempat itu dikurangi 1 menjadi 3. Pola ketiga dikurangi 1 menjadi 2. Pola kedua dikurangi 1 menjadi 1. Maka gambar ke-18 dikurangi 1 menjadi 17. Jadi 1 ditambah 17 dikali 3. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu perkaliannya. 1 ditambah 17 kali 3 adalah 1 ditambah 1 ditambah 51. Maka hasilnya adalah 52. Nah, itu untuk cara pertama. Oke, kita perhatikan. Ini cara pertama. Lalu cara keduanya seperti apa? Kita perhatikan di sini adalah bedanya bagi 3 bilangan. Nah, 1 ke 4 3 bilangan, 4 ke 7 3 bilangan, 7 ke 10 itu ada 3 bilangan juga. Nah, kita misalkan di sini adalah 3n. Nah, n ini adalah pola bilangannya. 3 kali 1, misalnya kita masukkan pada pola yang pertama. 3 kali 1 itu sama dengan 3. Nah, sedangkan noktav sini menunjukkan adalah 1. Maka persamaan umumnya belum sesuai. Jadi kita coba ganti. Ini kita coret di sini. Nah, 3n. Jika 3n itu adalah hasilnya 3, jika pola yang pertama kita kurangi 2, maka menjadi 3 kali 1 kurang 2 itu sama dengan 3 kurang 2 adalah 1. Oke, kita temukan sesuai hasilnya. Untuk persamaan umum 3n dikurangi 1 untuk pola yang pertama. Kita coba masukkan pada pola yang kedua. Pola yang kedua, 3 kali 2 adalah 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. Oke, masuk. Lalu pola yang ketiga, 3 dikali 3 dikurangi kurangi 2. Sesuai dengan persamaannya, 3n dikurangi 2. Nah, 3 kali 3 dikurangi 2. Jadi 9 dikurangi 2 itu adalah 7. 9 kurangi 2. 9 kurangi 2 adalah 7. Maka kita temukan hasilnya sama, 7 untuk pola yang ketiga. Lalu pola yang keempat sebagai pembuktian akhir. Pembuktian akhir adalah 3 kali 4 dikurangi 2. 3 kali 4 adalah 12. 12 dikurangi 2 adalah 10. Maka hasilnya sama juga, sesuai dengan banyaknya noktav. Maka untuk gambar ke-18 kita tinggal masukkan saja 3 dikali 18 dikurangi 2 sama dengan 3 kali 18 adalah 54 dikurangi 2 sama dengan 52. Nah, maka persamaan umum di sini, persamaan umum 3n dikurangi 2 itu sesuai dengan contoh soal yang ketiga. Nah, seperti itu untuk contoh soal yang ketiga. Lalu contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat, Pak Manis membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampungan air dan diberi ubin warna biru. Nah, di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam terkecil. Nah, perhatikan ada kolam 1, ada kolam 2, kolam 3. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 900 ubin? Nah, kita perhatikan di sini ubin biru itu berjumlah 1. Sedangkan ubin putih, maaf, ini kita sini saya hapus di sini. Nah, banyaknya ubin putih, banyaknya ubin putih di sini pada kolam 1 itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ubin putih. Lalu pada kolam 2 ada 4 ubin biru. Dan terdapat 1, 2, 3, 4, 8. 8 tambah 4 adalah 12. 8 tambah 4 adalah 12. Ada 12
ada 12 ubin putih untuk kolam 2. Yang berikutnya, kolam 3, dia terdapat ada 9 ubin biru. Nah, lalu ubin putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tambah 5 ada 10 tambah 6 itu adalah 16. Nah, jadi untuk ubin putih pada kolam 3 itu ada 16. Nah, yang berikutnya kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, kita masukkan pada tabel. Di sini misalkan kolam 1 itu ubin birunya adalah 1, ubin putihnya adalah 8. Kolam 2 ubin birunya adalah 4, ubin putihnya adalah 12. Kolam 3 ubin birunya adalah 9, ubin putihnya adalah 16. Nah, kita perhatikan di sini. Untuk pada ubin biru, kita perhatikan ubin biru membentuk sebuah pola barisan bilangan 1, 4, 9. Nah, jika kita teruskan, maka dia akan menjadi seperti ini. 16, 25, 36. Nah, sesuai dengan barisan bilangan khusus, salah satunya menyerupai pola yang dibentuk pada ubin biru, yaitu adalah pola barisan bilangan persegi. Nah, jadi di sini kita perhatikan pola barisan bilangan persegi di sini ada 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Lalu pada ubin putih kita perhatikan pola di sini. 12 itu dapat dari jumlah ubin putih pada kolam pertama ditambah 1 dikali 4. Nah, tujuannya di sini untuk membuat angka 1 adalah membentuk sebuah polanya. Lalu pada kolam yang ketiga membutuhkan 16 ubin putih didapat dari 8 ubin pada kolam 1 ditambah 2 kali 4. 2 kali 4 adalah 8. 8 tambah 8 adalah 16. Oke, itu kita sudah menemukan polanya. Yang berikutnya adalah kolam keempat. Kita coba masukkan kolam keempat. Kolam keempat itu adalah 20. 20 didapat dari 8 ubin pertama ditambah 3. Urutannya 1, 2, 3 dikali 4. 3 kali 4 adalah 12. 12 tambah 8 adalah 20. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, setelah kita memperhatikan tabel di sini, nah, yang berikutnya kita akan masuk pada pertanyaannya. Jika banyaknya ubin biru adalah 900, maka urutan pola yang ditunjukkan adalah pola ke-30. Kenapa bisa kita menyimpulkan dia menunjukkan pola ke-30? Kita misalkan kolam ini adalah sebagai pola. Kolam ini adalah pola. Jadi pola 1 itu ubin birunya adalah 1. Pola 2 ubin birunya adalah 4. Pola 3 ubin birunya adalah 9. Nah, jadi jumlah barisan bilangan di sini menunjukkan bahwa akar dari polanya. Nah, kita misalkan di sini kita lihat bahwa ubin biru adalah 900, maka akar dari 900 adalah 30. 30 kali 30 adalah 900. Maka dapat kita katakan pola yang dibentuk pada ubin biru sebanyak 900 adalah pola ke-30. Nah, maka langsung kita masukkan pada pola ubin putih. Nah, pola ke-30 sama dengan 8 ubin pertama ditambah 29. Kenapa bisa 29 di sini? Kita perhatikan di sini. Pola ubin kedua itu 1. Mengapa bisa 1? Karena dikurangi 1. Lalu pola ubin ketiga itu 2 dikurangi 1. Yang keempat dikurangi 1 menjadi 3. Lalu yang kelima dikurangi 1 menjadi 4. Yang keenam dikurangi 1 menjadi 5. Nah, seperti itu untuk menemukan pola pada ubin putih. Maka pola ubin yang ke-30 kita kurangi 1 menjadi 29. Jadi 8 ditambah dalam kurung 29 kali 4 sama dengan hasilnya adalah 8 ditambah 116. Dan hasilnya adalah 124 ubin putih. Nah, seperti itu untuk ubin putih. Untuk cara yang pertama. Lalu cara yang kedua kita perhatikan. Cara yang kedua kita lihat urutan bilangan pada ubin putih. Ubin putih urutan bilangannya adalah 8, 12, 16, 20, 24, 28. Jadi setiap bilangannya itu ditambah dengan 4. Nah, ini tambah 4, ini tambah 4, tambah 4.
tambah 4, dan tambah 4. Jadi kita masukkan adalah 4N. Nah, sekarang jika kita masukkan pada pola 1, 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Belum menghasilkan 8. Maka caranya agar dia hasilnya adalah 8, kita tambahkan dengan 4. Jadi 4N ditambah 4 untuk formulanya. Nah, kita akan uji. Kita akan uji 4N ditambah 4. Kita coba uji, acak saja, kita random. Kita temukan pola pada kolam yang ketiga untuk ubin putih. Jadi 4 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. Oke, terbukti hasilnya 16. Jika kita melakukan satu pembuktian ternyata kurang, kita coba pembuktian lagi satu. Kita masuk pada pola kelima. Pola kelima jadinya 4 dikali 5 ditambah 4 sama dengan 20 ditambah 4. Hasilnya adalah 24. 24, apa benar? Oke, benar. Oke, terbukti. Maka untuk pola ke-30 kita dapatkan adalah 4 dikali 30 ditambah 4 sama dengan 120 ditambah 4. Hasilnya adalah 124. Oke. Dengan pola ini atau dengan persamaan umum ini, kita akan dengan mudah untuk menemukan bilangan atau barisan yang berikutnya atau yang selanjutnya. Jadi U30 di sini adalah 124. Nah, itu untuk contoh soal yang keempat. Yang berikutnya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Berdasarkan contoh soal yang ketiga, selesaikanlah permasalahan berikut. Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 250.000 ubin? Nah, silakan kalian tuliskan jawabannya pada kolom komentar ya. Oke, ayo kita coba. Nah, yang berikutnya kita akan masuk pada contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang kelima. Kita misalkan disediakan pola susunan huruf-huruf L seperti berikut, gambar 1.1. Di sini ada beberapa buah petak persegi, yaitu untuk U1 atau urutan pertamanya ada 4 buah petak persegi. Lalu U2-nya itu ada 3 tambah 3 6, ada 6 buah petak persegi. Lalu U3-nya itu ada 4 tambah 4 adalah 8. Ada 8 petak persegi. Lalu U4-nya ada 5 tambah 5 adalah 10. Jadi untuk U1-nya ada 4, U2-nya ada 6, U3-nya ada 8, U4-nya ada 10. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan pola huruf L, berapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100? Nah, cara di sini kita perhatikan. Nah, misalkan pola yang dapat kita amati dari gambar 1.1 adalah seperti berikut, gambar 1.2. Jadi, satu petak mendatar tambah satu petak tegak lurus atau vertikal. Untuk U1, lalu U2, 2 petak mendatar, lalu ditambah 4 petak tegak lurus. Lalu yang U3, 3 petak mendatar, ditambah 5 petak tegak lurus. Untuk U4, 4 petak mendatar ditambah 6 petak tegak lurus. Maka dia akan menjadi berdasarkan pola yang dapat diamati dari gambar 1.2, banyaknya petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk suku unit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya adalah U1 itu diperoleh 1 ditambah 3 sesuai dengan petak di sini. 1 ditambah 3. Jika kita jabarkan maka dia akan menjadi 1 ditambah 1 ditambah 2. Nah, kita akan membuat polanya sekarang. U2, 2 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, sudah mulai terbentuk polanya di sini. Oke, U3, 3 ditambah 5, 3 ditambah 5, 3 ditambah 3 ditambah 2. Nah, oke, pola sudah terbentuk. U4 sama dengan 4 ditambah 6. 4 tambah 6 jika kita jabarkan menjadi 4 ditambah 4 ditambah 2. Nah, kita lihat polanya sudah berurutan 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Jadi dia sudah berurutan. Nah, berdasarkan melihat pola dari U1 hingga U4 tersebut, maka
dapat kita temukan persamaan umumnya atau UN-nya adalah UN sama dengan N plus dalam kurung N plus 2 sama dengan 2N tambah 2, atau dapat kita sederhanakan menjadi 2N plus 1 sebagai persamaan umum pada pola huruf-huruf L di sini. Nah, kenapa dia bisa pola seperti ini? Kita perhatikan. Pola pertama yaitu 1 ditambah 1 tambah 2. Jadi N ditambah N tambah 2. Pola kedua sama. Pola ketiga sama juga. Keempat juga sama. Nah, maka langkah berikutnya kita tinggal memasukkan nilai N yang 100 pada persamaan umumnya adalah UN sama dengan 2 dalam kurung N ditambah 1. Dan diperoleh U100 sama dengan 2 dikali 100 ditambah 1. 2 dikali 101. Ingat, kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2 dikali 101 adalah 202. Maka pola bilangan untuk N yang ke-100 itu adalah 202 atau U100 adalah 202. Nah, seperti itu untuk contoh soal yang kelima. Semoga dapat kalian pahami. Oke, yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jika video ini menurut kalian sangat penting, silahkan kalian share kepada teman-teman kalian ataupun sahabat kalian. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada video saya yang berikutnya. Bye bye.